Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di dalam gereja ini dan yang beribadah melalui live streaming, terimalah salam dari kami. Shalom. Nats khotbah untuk kita pada minggu hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurap dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kerimiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kematian itu sesuatu hal yang sungkan atau takut, ada rasa takut untuk membicarakannya, tapi kematian adalah suatu realitas yang pasti datang tanpa diundang, tanpa dipanggil, pasti datang. Nah, orang Batak kalau berbicara tentang kematian, dia mempunyai ucapan-ucapan asing atau mempunyai ucapan-ucapan yang tersendiri. Sebagai contoh, kalau orang Batak menceritakan tentang kematian dalam satu rumah, selalu dikatakan sattabi jabuon. Kalaupun saya sendiri tidak tahu apa menerjemahkan sattabi jabuon, ya. Itu saking sungkannya orang Batak berbicara atau saking takutnya berbicara tentang kematian. Nah, beragam cara
orang menyikapi tentang kematian. Tapi mayoritas cara menyikapi kematian adalah dengan cara meratapi. Ada yang sampai-sampai bahkan nggak mau makan. Makanlah dulu eda, biar ada tenagamu menangis, katanya. Nggak mau, biar aja ikut aku mati, katanya kan. Tapi kalau Tuhan andai membisikkan, matilah kau sekarang, katanya, jangan dulu Tuhan, pasti juga begitu kan. Nah, itulah berbicara tentang kematian. Ada yang sampai pingsan-pingsan, ya, yang sampai pingsan-pingsan. Ada juga teman pendeta yang bercerita tentang kematian, kalau seorang istri mati, katanya suami pada saat acara penguburan, ya kadang-kadang mau ikut meloncat ke kuburan, ikut aja aku dikubur, katanya kan. Padahal nggak berapa lama nikah lagi dia kan. Nah, iya. Biasanya katanya kalau suami yang meninggal, istri tahan itu mabalu. Tapi kalau istri yang meninggal, suami cepat-cepat menikah, katanya. Saya tidak tahu gejala apa itu katanya ya, bukan saya yang bilang. Ya, apa begitu kebiasaannya juga nggak bisa kita pastikan. Bagi orang Batak memperlakukan beda, ya. Ada budaya Batak memperlakukan beda terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Jadi tidak boleh dimarahi orang yang sudah meninggal. Memang dia udah nggak dengar lagi kan, nggak bisa jawab. Tapi ada mungkin arti yang tersendiri bagi orang Batak kenapa tidak bisa dimarahi orang yang tidak meninggal. Tidak boleh membicarakan kekurangan orang meninggal. Tidak bisa itu, pantang itu bagi orang Batak. Tidak boleh ditagih utangnya. Enak ya. Kalau kita tahu pas kita mau meninggal ngutang aja ya. Biar jangan ditagih utangnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada arti yang tersendiri, ya, sikap sikap pantang terhadap menagih utang orang yang sudah meninggal. Dan hanya orang yang meninggal yang boleh diratapi. Tidak boleh diratapi orang yang masih hidup. Itu tokka katanya. Kalau ada yang meratapi orang yang masih hidup, dia pikir hulung mati ya, mengundur ya buah, gitu kan? Nah, tidak boleh memakai kata mati kepada orang yang hidup. Ini mungkin untuk ibu-ibu lah. Jangan sering bilang mati sama suaminya, mati kok, atau sama anaknya begitu kan, mati mau, tidak bisa itu. Budaya Batak aja paling pantang itu, tidak bisa. Saya cuma mau mengingatkan aja, mungkin pengetahuan umum seperti ini sudah banyak dari antara kita tahu, tapi mungkin orang-orang yang generasi muda kita, termasuk saya baru tahu ini. Ya, tidak boleh nagih hutang orang mati, tidak boleh ngomongin kekurangan orang mati. Bagi orang Batak ada ucapan-ucapan lain kepada orang yang meninggal. Tidak boleh memanggil nama orang meninggal, gantinya katanya nahinan. Itu sama dengan dalam bahasa Indonesia almarhum. Ya. Sepertinya ada kesamaan antara orang Batak dan orang Yahudi tentang memahami kematian. Jadi orang Yahudi memahami, percaya setiap meninggal tubuhnya kembali jadi tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Dalam Mazmur 146 ayat 4 dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia akan kembali ke tanah. Ya, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi begitu pemahaman orang Yahudi terhadap kematian. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ada kesamaan orang Yahudi yang menyikapi, memahami tentang kematian, agak ada kesamaannya dengan orang Batak, ya.
Jadi kuburannya dikumpul pada satu tempat, pada satu lokasi. Kalau orang Batak itu disebut tambak. Itu per keluarga-keluarga, tapi mungkin ada juga pemakaman umum. Pemakaman Kristen umum. Dan kalau orang Batak, orang Yahudi, kalau meninggal juga ada nyanyian-nyanyian. Ada dibuat nyanyian-nyanyian ratapan untuk mengingat jasa-jasa yang meninggal. Yang jelas nyanyian tersebut bukan untuk mengungkapkan kembali kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya, tetapi untuk mengingat. Ya, harus digarisbawahi, kalaupun meratap yang isi ucapan-ucapan, kalimat-kalimat dari ratapan itu adalah mengingat jasa-jasa orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan sahabatnya. Jadi Daud menyikapi kematian Saul dan Yonatan sahabatnya dengan merobek pakaiannya. Itu tanda berkabung. Ada juga orang Israel kalau berkabung itu kita dahulu teh sirabun. Halo, sirabun bekas pembakaran kayu bakar. Itu kalau berkabung dibuat ke simanjujungna. Bagus. Dihapus-hapuskan ke kepalanya. Itu tanda berkabung. Daud menyikapi kematian Saul dengan merobek pakaiannya. Ya. Sebenarnya bagi Daud kematian Saul boleh merupakan suatu kesempatan. Karena memang Saul itu sangat membenci Daud, mengejar-ngejar Daud. Nah, bolehlah dikatakan Daud itu saingan politik dari Saul. Makanya dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetapi sikap daripada Daud adalah kebalikan. Ya. Dia malah Saul meninggal dan Yonatan dia malah meratapi. Karena apa? Daud selalu menghormati Saul sebagai orang yang dihurapi Allah. Raja Saul mati bersama Yonatan dalam perang melawan orang Palestina di Gilboa. Itu merupakan suatu tragedi bagi bangsa. Kematian para pemimpin yang perkasa dianggap sebagai kekalahan Tuhan. Jadi kalau kalah raja berperang itu kekalahan bangsa, itu dianggap kekalahan Tuhan, dipahami sebagai kekalahan Tuhan. Ya. Dan itu dianggap sebagai hukuman Tuhan sebab Tuhan membiarkan mereka. Jadi dipahami itu karena Tuhan membiarkan mereka kalah. Jadi mereka terhina. Tetapi Daud menyikapi kematian Saul secara terbalik. Artinya ya mungkin topik minggu kita ditunjukkan oleh sikap Daud yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri tapi mementingkan kepentingan bangsa. Nama baik dan harga diri bangsa bagi Daud di atas kepentingan pribadinya. Kalaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, dan mau dibunuh, tetapi Daud menyikapi itu secara terbalik. Dia tidak benci, dia tidak dendam, tetapi malah dia meratapi kematian Saul dan Yonatan. Dia tidak ego, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Daud meratapi kematian raja yang diangkat oleh Allah. Karena Daud menganggap bahwa
setiap orang, setiap raja diangkat oleh Allah, diurapi oleh Allah. Oleh sebab itu harus dihormati lebih dari kepentingan pribadi, lebih dari kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui nasihat khotbah ini, melalui sikap Daud tersebut, Daud mengajari kita adalah lebih tinggi nilai dari suatu penghargaan, penghormatan daripada sekedar kebencian. Kita boleh menimbang-nimbang dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kebencian kita itu lebih tinggi dari jasa orang terhadap diri kita. Ada banyak orang berjasa kepada diri kita, itu jadi hilang, jadi tidak kita ingat karena hanya setitik kebencian kita, keegoan kita. Jadi kasih, malah Daud mengatakan ya dia sangat mengasihi. Dia mengatakan Saul dan Yonatan adalah ramah, orang-orang yang dikasihi. Jadi lebih tinggi kasih, lebih tinggi nilai keramahan dan kasih daripada sekedar kebencian. Jadi tidak boleh orang percaya dendam. Amin. Amin. Terus aja berek kamu, unang jo HP munai berek kamu nanti. Jadi kita agar menghormati pemimpin kita. Daud meratap menunjukkan rasa hormat, menceritakan kebaikan yang dilakukan Saul pada masa hidupnya. Daud mau mengajarkan melalui ratapannya sikap menghormati terhadap para pemimpin bangsa, karena pemimpin adalah yang diangkat Allah. Pemilihan Allah jauh lebih tinggi dari kebencian. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi semua orang harus menghadapi kematian, semua orang pernah melakukan kesalahan, dosa, ya. Tapi kalau sudah meninggal, jangan lagi mengingat-ingat kesalahannya. Amin. Amin. Oh, mati bisa ingat-ingat. Rom 6 ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Hati-hati berbicara terhadap orang yang telah meninggal. Tidak boleh menghina orang yang telah meninggal. Mari kita bicarakan kebaikan-kebaikan sehingga jadi motivasi kepada orang yang mendengarkan. Apalagi kalau mamanya sama bapaknya yang meninggal, jangan diingat lagi. Bapak sih waktu hidup begini, bagono, marah-marah terus gitu. Nggak usah lah, nggak ada, dia nggak dengar juga itu. Jadi ceritakanlah kebaikannya seperti apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga bisa menjadi motivasi untuk memajukan satu generasi atau orang-orang yang mendengarkan. Saya baca ayat 20, janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Daud memiliki rasa malu. Ya butuh si Daud bila. Ya, bahasa Indonesianya nggak usah dibilang lah. Ya. Daud memiliki rasa malu. Ya, jangan mempermalukan diri sendiri. Itu janganlah kabarkan itu di Gad, karena itu adalah luka bangsa. Ya, jangan mempermalukan diri sendiri. Kalah perang sama dengan hukuman Allah. Allah membiarkan mereka. Itu memalukan. Ya, rasa malu harus disembunyikan. Unang di pabang-bang, manang di pabulak-bulak, hailona. Ya. Manang kabar perang merupakan rasa malu bagi bangsa. Ya, kalau kita nonton televisi sekarang, banyak orang yang pabulak-bulak kekurangannya kan, rasa malunya. Sampai apa dibilang istrinya sama dia, apa dia
Saya nggak suka main Facebook. Gara-gara itu saya nggak suka main Facebook. Termasuk kadang-kadang pendeta di Facebook nggak bisa nahan diri. Do inat tanah dihatai di Facebook. Bagus Tuhan. Kalau buah nama hamion noraku. Berbeda mana do inat tanah iba bulak-bulak di Facebook. Balam iba bulak-bulak nasing mamu setong. Balam marbeda mah lagi dijabu. Sok non bido di Facebooki. Makanya sampai sekarang saya tidak mau main Facebook. Kalau kawan bilang pacebok katanya. Ya, kadang-kadang medsos ini tuan ni mak ulam mar WA do boto ipe no paksa-paksa nama no suka-suka. Nah, asal mau boto membalas. Bolong barita di grup ulup-ulup niku kan. Nah, kadang-kadang medsos ini ya apa namanya diperalat untuk memperbesar-besar apa kelemahan dan jangan malu. Ya mungkin orang Batak banyak kesalahan, banyak kelemahan. Ya, tapi sebagai orang Batak ya janganlah pula kita ikut-ikut. Ya, menjelek-jelekkan orang Batak. Emang lu nggak orang Batak, emang gua nggak orang Batak. Sekalian aja keluar dari orang Batak kan. Jadi kalau menjelek-jelekkan orang Batak, ya jelek-jelekkan diri sendiri. Ya tidak bisa. Jadi mari kita tiru sikap Daud terhadap apa itu lebih penting kepentingan satu bangsa dari kepentingan pribadi. Amin. Amin. Jangan jelek-jelekkan HKBP. Ya, capek deh. Jelek-jelekkannya HKBP ke gereja yang lain. Apa gunanya? Sementara kau HKBP. Ada banyak orang HKBP gitu. Gereja kami begini-begini. Gereja kami begini. Pendetanya sangar banget. Kalau pendeta di sana baik-baik banget. Mana ada pendeta yang selalu baik. Nah so pas maledui. Anggo pas male sangar do tongi. Pendeta ini kan. Gitu. Iya. Apa gunanya menjelek-jelekkan gereja sendiri? Padahal di sininya kita terdiri. Di sininya kita malua di HKBP. Sampai meninggal nanam kopit pendeta Sinaga. Saya nanam kopit jemaat sampai jam 11 malam di Selapajang. Dari jam 3 pagi. Apa enggak hebat pendeta HKBP? Bapak mulu hudok kami. Apa namanya? Ada yang meninggal jemaat kita karena kopit. Aduh sakit perutku, ku bilang gimana. Pasti ribut keluarganya kan. Ribut. Mengadungi marhujing-jangi di Selapajangan. Jadi oleh sebab itu tirulah sikap Daud. Jangan menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Jangan menjelek-jelekkan jauh lebih tinggi harga HKBP daripada kepentingan pribadi saya. Lagian kalau jemaat HKBP jangan jelek-jelekkan HKBP. Sekalian minta surat pindah ke saya kasih. Biar pindah aja sekalian. Apa yang jelek-jelekin diri sendiri? Halo, amin? Amin. Bertobat tamu. Si parorohamu HKBP, semar minggu hamu HKBP. Ayat 18 dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Jadi tidak ada lagi kita tahu ini sekarang. Kalau saya pelajari dari yang saya pelajari apa itu kitab orang jujur, udah nggak bisa kita dapat apa data-datanya, udah kita nggak kenal. Jadi Paulus berkata menangislah dengan orang yang bisa nangis nggak? Bisa nggak nangis? Bisa kan? Yesus juga menangis kan? Yerusalem, Yerusalem, oh tak tangisiku, kata Yesus kan. Bisa nggak nangis? Bisa nggak nangis? Iya, pernah ada jemaat saya waktu saya melayani di Ciledug tahun 2000. Anaknya larang menangis. Kan jemaat kita, jemaat HKBP, rupanya anaknya pergi jajan-jajan ke gereja lain. Pas orang tuanya meninggal kami datang dilarangnya nangis. Emosi pula dia itu sama pendeta. Tidak bisa nangis, tidak bisa nangis. Ngamuk-ngamuk dia di situ karena nangis orang.
Banyak sekarang ajaran dan pemahaman karena sukacitanya haleluya nggak bisa nangis. Bisa nangisin orang meninggal? Saya tanya dulu, bisa nangisin orang meninggal? Bisa. Cobalah kita ketawa-ketawa Bapak Ibu tempat orang meninggal. Kalau enggak diketapel orang. Si butuh dua ila saya kelek langsung halang tangis. Orang udah bersedih, piko katanya lagi kan. Gitu. Yesus juga menangis, Daud juga menangis, bahkan tidak hanya menangis, meratap. Tapi meratapi apa? Meratapi kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai kita menelan ajaran, tidak bisa menangis kalau meninggal. Harus bersuka cita, harus berhaleluya. Ajaran sedih nih. Nggak tahu apa dasar teologinya itu. Daud mengucapkan penghargaan pada Saul, Yonatan, dan para korban perang di Gilboa. Dia tidak mengucapkan kebencian terhadap Saul. Ya, tidak dia ucapkan itu kebencian Saul terhadap dirinya. Semua telah berakhir. Ya, Daud menunjukkan loyalitas mutlak. Daud mengucapkan Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang dicintai dan ramah. Lihatlah, orang-orang yang ngejar-ngejar dia aja, orang yang mau membunuh dia aja, seperti yang saya katakan tadi, saingan politiknya malah dibilang orang yang dicintai dan orang yang ramah. So ngoni mah kita niat sudiate. Amin. Amin. Sebenci apapun kita kepada seseorang, bilang aja orang yang terkasih. Dia adalah orang yang kukasihi. Malah kalau kita benci kepada seseorang, malah harus sebaliknya kita bercara. Kamu benci enggak sama dia? Padahal kita udah disakiti enggak? Aku sangat mengasihi dia. Amin. Dari kebencian itu dibungkus Bapak Ibu menjadi apa? Kita harus mau dibungkus Tuhan kebencian kita itu menjadi ungkapan kasih. Malah dia memuji Saul dan Yonatan lebih cepat ketimbang Raja Wali. Ya. Lebih kuat dari singa. Padahal Daud itu juga kuat. Bisa melawan siapa? Halo? Nah, selesai kita sekolah minggu. Dia bisa melawan siapa? Lawan Goliat. Oh, kalau ngelihat badan mah kecil-kecil lagi orang Israel. Padahal orang Israel udah termasuk besar loh dibandingkan orang Batak. Apanya tubuhnya. Lebih besar lagi orang Palestina. Bisa dikalahin oleh Daud. Nah, jadi agar semua bangsa menghargai pengorbanan pahlawannya. Daud tidak hanya meratap, dia juga memerintahkan kepada generasi agar menyanyikan. Nah, itulah sikap yang rela berkorban. Amin.